Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Siti Mutmainah, NPM 18111000394. Di sini saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi yang berjudul Amplop Pertanyaan dengan bertema jenis-jenis surat dalam undangan pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Baik, alat dan bahan yang pertama yaitu karton, kemudian lem, lalu spidol marker, origami, dan yang terakhir yaitu buku. Setelah kita menyiapkan bahannya, kita akan memulai membuatnya. Pertama yaitu lekat karton terlebih dahulu, kemudian gunting. Setelah dipotong akan tampak seperti ini. Kemudian kita lipat sisinya. Lalu untuk menambah laser kita bisa menggunakan origami. Pertama lipat origami seperti ini, kemudian potong. Kita potong ya. Diam aja. Potong seperti ini. Kemudian tempel ke sisi bagian ini menggunakan lem. Tergantung kemauan atau kreatif kita sendiri ya, bisa dipotong kecil-kecil lalu dikreasi dengan warna yang lain. Dan seterusnya. Setelah masa penghiasan selesai, bisa dilihat dari sini ya. Kemudian kita akan membuat tulisan atau kalimat yang menggunakan kalimat efektif dalam pembuatan undangan. Undangan adalah selembaran kertas yang diberikan kepada seseorang untuk mengikuti suatu acara tertentu. Undangan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, undangan formal, kemudian semi formal, dan yang terakhir informal.
Baik, di sini saya akan memberikan sebuah contoh undangan formal. Undangan formal yaitu undangan yang diberikan kepada sebuah instansi atau kedinasan. Contoh dan ciri-cirinya yaitu yang pertama, terdapat sebuah kop surat, kemudian nomor surat, lampiran, perihal, pembukaan, isi, dan yang terakhir penutup. Dan kemudian ada tanda tangan dari sebuah instansi atau kedinasan dalam sebuah perusahaan. Contoh dari surat formal yaitu surat niaga, surat dinas, dan yang terakhir surat lamaran. Ini jenis surat informal. Surat informal itu bisa juga disebut dengan surat pribadi yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat pribadi ini memiliki ciri-ciri tidak ada kop surat, tidak mencantumkan nomor surat, menggunakan salam pembuka, menggunakan bahasa yang bebas, dan menggunakan salam terpenutup yang bervariasi. Dalam surat informal ini tidak memiliki aturan format yang baku. Salah satu contoh surat informal atau undangan informal yaitu undangan ulang tahun yang diberikan kepada teman atau yang lainnya. Surat atau undangan semi informal yaitu undangan yang diberikan kepada perorangan dalam sebuah instansi atau perusahaan ataupun kedinasan yang diberikan kepada seseorang. Bedanya dengan surat formal yaitu diberikan kepada sepihak atau banyak orang, sedangkan semi formal yaitu diberikan kepada perorangan. Sama halnya dengan surat formal. Wahana Bakti Persada, ya ini adalah sebuah kop surat, nomor. Bedanya tidak terdapat lampiran dalam sebuah surat semi formal. Dan sama seperti surat formal, bedanya tidak ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari media ini, yaitu memberikan pertanyaan dan hadiah kepada para peserta didik yang dapat bisa menjawabnya. Di sini saya memberikan 3 contoh dari surat atau undangan tersebut. Ada formal, semi formal, dan yang terakhir informal. Anak-anak bisa melihat dan mempelajari contoh yang saya berikan dari 3 undangan tersebut. Dari 3 undangan tersebut, di sini ada beberapa amplop pertanyaan. Dan anak-anak dibebaskan untuk memilih amplop mana yang mereka suka, lalu kemudian mereka mengambilnya, lalu membacakan pertanyaan di depan kelas dan menjawabnya. Di sini ada sebuah pertanyaan. Tandailah ejaan yang tidak tepat pada ketiga undangan tersebut. Kemudian diambil lagi, ada untuk orang yang berikutnya atau anak yang berikutnya. Ada soal, jelaskan bagian-bagian surat, bagian awal, isi, dan penutup. Mereka bisa menunjuk yang mereka bisa. Setelah itu, apabila jawabannya benar, maka akan diberikan sebuah hadiah. Hadiah ini diberikan kepada peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan yang terdapat dalam amplop pertanyaan ini. Jadi media ini bisa membuat anak-anak atau peserta didik aktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tidak mudah mengantuk atau bosan, dan mendapatkan hadiah dalam kesukaan anak-anak. Baik, sekian dari media saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.